Selamat pagi teman-teman dan Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proyek yang kami buat, yaitu penerapan web semantik dalam pengembangan website pencarian bandara seluruh dunia dengan nama Web Search to Fly. Sebelumnya, perkenalkan kami. Perkenalkan, nama saya Serafin Edgar Panemisturus dengan NIM 221402133. Kenalkan, nama saya Keisha dengan akhiran NIM 006. Saya Yohana Marbun dengan akhiran NIM 065. Perkenalkan, nama saya Clinton Christopher Menulang dengan akhiran NIM 043. Dengan akhiran NIM 135. Perkenalkan, saya Prawira Sadra Taufikur Rahman Dalimunte dengan akhir NIM 124. Terima kasih, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, ini adalah outline yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Penelitian terdahulu, kami akan jelaskan metodologi yang akan kami gunakan, ada demo program, hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Untuk pertama, mengenai pendahuluan akan dijelaskan oleh Wahyu. Kepada Wahyu, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan apa pendahuluan dari presentasi yang kami mulai ini. Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak signifikan pada perjalanan udara dengan fokus pada pengembangan mesin pencarian bandara. Penerapan konsep web semantik menjadi langkah inovatif, memungkinkan mesin pencari untuk memahami makna semantik data di web, memberikan hasil pencarian yang optimal. Teknologi web semantik menggunakan model ontologi untuk merepresentasikan pengetahuan, mendukung sistem knowledge management, dan memungkinkan perpindahan dari pendalaman orientasi dokumen ke arah pengetahuan yang lebih terkait dan dinamis. Dengan tujuan memberikan solusi efektif dalam mencari informasi bandara di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Mesin pencarian ini diharapkan memberikan hasil yang akurat, relevan, dan lengkap kepada pengguna. Sekian dari saya. Selanjutnya, dahulu akan dijelaskan oleh Serafim. Kepada Serafim, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Penelitian terdahulu menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian dengan topik yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengambil penelitian internasional maupun nasional untuk mencapai relevansi dengan topik terkait yang diteliti oleh peneliti. Next. Baik, penelitian pertama yaitu dengan judul Dealing with Geospatial Information in Semantic Web. Maksud akses pengolahan informasi geospasial. Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait adalah untuk peran penting informasi geospasial dalam semantik web. Sedangkan dalam penelitian kami menggunakan informasi geospasial pada setiap bandara agar dapat membuat map lokasi bandara. Next. Lalu penelitian kedua itu adalah penelitian nasional yang dimana judulnya Semantik Web sebagai solusi masalah dalam e-tourism Indonesia. Hasil penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan pariwisata berbasis teknologi informasi di Indonesia. Perbandingannya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait ini tidak menyertakan kajian tentang transportasi dalam pariwisata tersebut. Kami sini sebagai peneliti ingin membuat inovasi baru bahwa pentingnya transportasi dalam perjalanan udara. Dengan ada informasi semantik terhadap transportasi udara yaitu pesawat ini dapat mempermudah pengguna dalam melakukan pariwisata. Next. Kemudian yang ketiga, application of ontology in semantic web searching of flight ticket as study case. Hasil penelitian ini adalah untuk pencarian harga tiket pesawat, guna membandingkan agar pengguna tidak perlu masuk ke website lain dan yang berbeda untuk melakukan perbandingan harga. Perbandingan penelitian dilakukan ini adalah untuk pencarian harga tiket pesawat, sedangkan pada penelitian kami untuk memberikan detail tentang bandara tersebut serta lokasi beserta dengan mapnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Serafim. Selanjutnya mengenai metodologi, khususnya untuk arsitektur yang kami gunakan, akan saya jelaskan sendiri. Jadi aplikasi Search to Fly yang kami buat itu pakai bahasa PHP sebagai bahasa pemrograman utama dalam membuat website ini menjadi lebih dinamis. Dan dalam web ini kami menggunakan file RDF sendiri yang kami buat dengan nama bandara.rdf. Kami juga menggunakan Apache Genofuseki sebagai Spark internal endpoint kami atau server kami dalam membuat website ini. Selanjutnya, kami menggunakan Leaflet.js atau library dari JavaScript yang dikolaborasikan dengan OpenStreetMap yang akan menghasilkan map yang lebih dinamis dibandingkan sekedar membuat embed maps di website. Jadi, map yang kami tampilkan nanti lebih dinamis dengan kita bisa melihat detail lokasi-lokasi terdekat dari bandara yang akan ditampilkan. Kami juga menggunakan Wikipedia sebagai Open Graph Protocol. Kami juga gunakan tentu DBpedia sebagai sumber utama Spark External Endpoint. Dari DBpedia juga kami mengambil longitude dan latitude untuk kami tampilkan di website kami sebagai map.
Sekian mengenai metodologi. Selanjutnya untuk demo akan dibawakan oleh Clinton dan Satria. Kepada Clinton dan Satria dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mendemokan website kami. Sudah? Apakah sudah nampak? Sudah. Nah, di sini halaman pertama akan ada halaman dashboard kami. Di sini ada search to fly connected to the world, explore across the globe. Nah, di sini ada dua pilihan. Pertama ada kita disuruh untuk memasukkan nama dari negara, dari bandara yang kita cari. Lalu ada tombol button untuk mengarah ke list airport apa saja yang ada di Indonesia. Nah, yang saya ingin mendemokan untuk nama negara yang akan dicari bandaranya. Di sini saya ingin mencari United States. Ketika ditekan tombol search, maka akan mengeluarkan hasil. Akan dibawa ke halaman list airport. Nah, di sini akan terdapat list airport dari United States. Nah, di sini kami juga ada fitur search, ada fitur pagination supaya dapat supaya tampilannya lebih rapi jika datanya lebih dari 10. Nah, di sini ada 59 data airport yang ada di United States. Nah, untuk fitur search kita bisa gunakan. Seandainya saya ingin mencari nama bandara Orlando. Nah, di sini akan langsung dimunculkan Orlando International Airport. Ketika saya klik tombol button details, maka akan mengarah ke details dari Orlando Airport itu. Nah, di sini akan ada nama dari airportnya, ada abstrak dari Orlando Airport, ada juga gambar dari bandaranya. Di sini kami ngambil dari Wikipedia, dan di sini ada map. Seperti kata Johanna tadi, map kami ini bisa diperbesar dan bisa melihat apa aja yang ada di lokasi, di sekitar lokasi bandara itu. Seperti ini ada airside 3 gates, 30-9, ada airside 4 gates, dan ini juga bisa diperkecil. Nah, setelah itu, aplikasi untuk bandara yang ada di Indonesia akan dijelaskan oleh teman kami Satria. Kepada teman kami Satria, kami persilakan. Baik, terima kasih Clinton. Sekarang ada giliran saya untuk mendemokan bagian aplikasi kami, yang dimana perbedaan dari aplikasi ini dari aplikasi yang didemokan sama Clinton tadi. Untuk bagian section ini, kami menampilkan hanya list-list bandara yang berada di Indonesia. Dan untuk data-datanya tadi juga, kami menggunakan RDF atau dataset milik kami sendiri. Untuk jumlah dari datasetnya itu sendiri, berjumlah 35 data. Dan dari ke 35 data itu, mungkin saya akan hanya men-select satu ya. Tapi sebelum masuk situ, akan saya jelaskan dulu tentang bagian section dari list airport Indonesia ini. Bisa lihat di sini terdapat beberapa card. Sudah jelas card ini agak berbeda ya dari yang didemokan sama Clinton tadi. Untuk cardnya sendiri terdapat foto, lalu icon, nama dari bandaranya, dan deskripsi dari bandara tersebut. Lalu terdapat fitur search juga di sini. Saya akan mendemokan fitur search-nya. Misalnya kita menulis Kuala Namu di sini. Seharusnya Kuala Namunya bakal timbul. Seperti bisa dilihat sini. Baik, kita akan masuk ke dalam tampilan detailnya. Untuk tampilan detailnya ini mirip sama yang tadi. Cuman untuk nama dari airport dan deskripsi, lalu tanggal kapan dibuka dan keberadaan kotanya, kami menggunakan dataset kami sendiri. Sedangkan untuk foto dan juga API koordinat untuk Google Maps-nya, kami menggunakan data dari DBpedia dan foto dari Wikipedia. Untuk for information info sihir ini, apabila kita mengklik, dia akan meredirect kita ke halaman Wikipedia. Dan bisa lihat di sini foto ini kita gunakan sebagai, bukan digunakan, ditampilkan spesifik berdasarkan dari nama atau airport atau bandara yang kita klik tadi. Sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya balikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian demo dari kami. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Kezia. Kepada Kezia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan membahas tentang hasil dari proyek tugas besar kami. Yang pertama itu, aplikasi yang kami gunakan adalah Apache General Fuseki
SAMPP, dan juga EasyRDF. Untuk web search to fly sendiri mempunyai 3 fitur utama, yaitu yang pertama, fitur pencarian bandara berdasarkan nama negara. Yang kedua, fitur button khusus pencarian bandara yang ada di Indonesia. Yang ketiga, fitur filter berdasarkan nama bandara. Berikut ini adalah query SparkQL untuk list airport.php. Seperti yang sudah didemokan sebelumnya, list airport.php akan menampilkan semua daftar bandara yang ada di satu negara. Jadi, untuk query-nya sendiri, kami menggunakan select listing, artinya kami hanya menampilkan masing-masing satu nama bandara dari setiap negara, supaya hasilnya tidak duplikat. Lalu di sini ada variable country, nama, dan juga bandara. Di sini kami menggunakan bandara dengan RDF type hanya untuk yang airport. Artinya, kami mengambil data bandara yang ada di semua negara. Lalu ada abstract, name, location, dan juga kami menggunakan filter. Filter language itu maksudnya kami akan mengambil data yang berbahasa Inggris saja. Baik, selanjutnya adalah query SparkQL untuk details.php. Jadi, kalau untuk details.php sendiri itu untuk menampilkan satu bandara dari banyaknya list bandara yang sudah ditampilkan. Di sini query-nya mirip dengan yang sebelumnya, namun kami menambahkan deskripsi untuk menampilkan detail dari bandara tersebut. Kemudian juga ada wiki, lat, dan long untuk mengambil latitude dan longitude-nya. Kemudian di sini untuk latitude dan longitude-nya itu bersifat opsional. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada query SparkQL untuk list Indonesia. Kalau query yang ini itu untuk menampilkan semua nama bandara yang ada di negara Indonesia. Bisa dilihat di sini kita menggunakan RDF type dengan airport.2 Indonesia. Kemudian untuk variabelnya itu sama yang ditampilkan, tapi kita juga ada menambahkan variabel nomor, kota, dan juga jam buka dari airport tersebut. Lalu terdapat query details Indonesia. Ini query yang berfungsi untuk menampilkan detail dari satu bandara Indonesia. Di sini sama kita menggunakan select listing. Kemudian RDF type-nya itu airport.indonesia. Lalu ada abstract, city, open, dan juga homepage-nya, yaitu link yang akan diarahkan ke Wikipedia. Boleh di next. Kemudian ini adalah sebuah potongan kode dari penerapan OpenStreetMap pada website kami. Bisa dilihat kami mengambil nilai dari lat dan longnya. Boleh di next. Kemudian, sebagai eksekusi terakhir, dilakukan uji validitas untuk mengukur keberhasilan dari website yang sudah dirancang. Yang pertama ini adalah hasil pengujian analisis linguistik single value dari website Search to Fly. Misalnya kita memasukkan kalimat pencarian Thailand, maka sistem akan memunculkan daftar bandara yang berlokasi di negara Thailand. Begitu juga seterusnya. Lalu untuk hasil pengujian yang kedua, kami menggunakan query SparkQL sebagai pengkondisiannya. Jadi di sini ada 4 kondisi yang memakai query SparkQL. Yang pertama itu menampilkan nama negara, nama bandara, dan entitas dari bandara itu sendiri, di mana list airport memfilter entitas yang merupakan DBO airport. Artinya semua bandara dan yang ada di negara tertentu. Kemudian untuk hasil dari semua query ini, itu berstatus valid. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya kembalikan ke Terima moderator. kasih untuk Kezia. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulan dari presentasi ini, web ini dapat menghasilkan hasil pencarian dengan informasi yang sesuai dengan bandara yang kita cari, menggunakan nama negara ataupun nama dari bandara tersebut melalui SparkQL. Dengan konsep web semantik, data yang kita ambil dari satu sumber dapat terintegrasi dan terstruktur dengan baik, sehingga melalui web ini, kami berharap pencarian informasi terkait dengan bandara dapat diakses dengan efektif. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih untuk Wahyu. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai proyek yang telah kami buat. Kami harap siapapun yang melihat boleh mengerti apa yang akan kami jelaskan, dan website ini boleh berguna untuk kedepannya. Mohon maaf untuk atas kesalahan kata-kata dari kami. Terima kasih.